Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali dalam program News from the Future bersama saya Rahasiaan, The Revealer Lady. Hari ini kita akan masih membahas mengenai Pei Aleph. Namun yang dahsyatnya kita akan membahas apa yang akan terjadi di 7 gunung di musim Pei Aleph ini. Bapak Ibu, Tuhan sedang mengarahkan setiap kita bahwa hari-hari ini kita bukan hanya fokus kepada personal demi personal, tapi kita harus fokus kepada sebuah bangsa, kita harus fokus ke mata global. Tuhan sedang bilang bahwa hari ini kita berdoa dan bersama-sama kita mau membuat bangsa-bangsa ditaklukkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mau berdoa bersama-sama bahwa ada culture maker, bahwa ada perubahan budaya yang kita bawa, yaitu budaya kerajaan surga di setiap bangsa dan di setiap 7 gunung. Oleh karena itu ketika kita bisa menguasai 7 gunung, maka secara pasti kita dapat menguasai bangsa-bangsa dan kita akan melihat pertobatan yang luar biasa dan kemuliaan daripada Tuhan Yesus akan dinyatakan di segala bangsa. Lalu pertanyaannya, bagaimana nilai-nilai surga itu dapat masuk ke dalam setiap bangsa-bangsa, dapat masuk dalam setiap 7 gunung? Ketika kita mau memberikan nilai-nilai surga kepada setiap 7 gunung, kita harus tahu apa yang akan terjadi di 7 gunung. Dan kita sama-sama berdoa, kita sama-sama meminta belas kasihan Tuhan, sehingga nilai-nilai kerajaan surga yang ada buat setiap 7 gunung. Oleh karena itu, mari kita simak, mari kita nyatakan iman kita deklarasikan, kita lihat apa yang akan terjadi dalam 7 gunung di Pei Aleph ini. Yang pertama di gunung spiritual atau gunung agama. Yang pertama, akan ada spirit intoleran. Akan banyak orang-orang yang menjadi tidak toleran kepada sesamanya. Hari ini Tuhan mau katakan, jangan sampai setiap kita perang doktrin, jangan kita melihat dari sisi perbedaan, tapi biar kita melihat kesamaan. Kita melihat sisi unity dari setiap kita. Dan artinya ini Tuhan lagi mau bilang, biar gereja Tuhan kita bersatu. Dan spirit intoleran ini bukan hanya dalam tubuh Kristus, tapi di agama-agama lain akan ada spirit intoleran. Banyak orang menjadi tidak toleransi, tidak ada lagi yang namanya toleransi. Oleh karena itu kita berdoa bersama-sama, kita bangun unity dan kesatuan hati di tubuh Kristus. Yang kedua, akan ada banyak penyesatan. Mari kita sama-sama berdoa, minta spirit of discernment, kita minta spirit pembeda daripada Tuhan Yesus, sehingga kita bisa membedakan mana yang dari Tuhan dan mana yang bukan daripada Tuhan. Karena hati-hati ada spirit penyesatan di gunung agama atau di gunung spiritual. Yang ketiga, ada yang namanya supernatural revolution. Tuhan katakan akan ada kegerakan back to supernatural. Orang-orang yang tadinya memakai logika, orang-orang yang memakai kepandaian atau kekuatannya, akhirnya di Pei Aleph ini mereka mau gak mau, mereka akan menjadi orang-orang yang percaya pada mujizat. Mereka percaya kepada kuasa supranatural. Yang keempat, di gunung agama ini akan ada kebangkitan anak-anak muda. This is the year that supernatural youth will arise. Akan ada banyak anak-anak muda yang supernatural dan akan bangkit dan membawa gerakan yang begitu dahsyat. Yang kelima, ada yang namanya bold movement. Banyak orang-orang yang akan bosan dengan agama. Banyak orang-orang yang sedang mencari kesejatian agama. Dan justru di masa-masa seperti ini adalah waktu yang sangat tepat di mana mereka akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Di mana orang banyak bosan dengan agama, mereka akan mencari wajah Tuhan. Mereka akan benar-benar mencari Tuhan yang benar dan mereka akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Yang keenam, akan ada yang namanya enlightened movement. Orang-orang akan mulai mencari jati dirinya, akan banyak pengajaran-pengajaran mengenai destiny, mengenai panggilan hidup, mengenai the purpose of driven life, mengenai banyak hal dalam hidup manusia. Sehingga di Pei Aleph ini akan ada orang-orang yang menemukan tujuan hidupnya, akan ada orang-orang yang menemukan destiny dalam hidupnya. Dan yang ketujuh, di gunung spiritual akan adanya pembuktian-pembuktian. Artinya apa? Hal-hal yang kita lihat supernatural, hal-hal yang kita doakan, hal-hal yang dulunya berupa sejarah, hari ini kita akan melihat pembuktian, hari ini kita akan lihat penggenapannya di dalam nama Tuhan Yesus. Ada amin? Selanjutnya, di gunung sosial. Yang pertama Tuhan katakan di Pei Aleph ini akan ada namanya family movement. Dan Tuhan sedang membangkitkan a father for this generation. Bukan sebagai leader, but a father. Tuhan sedang membangkitkan bapak-bapak rohani, bapak-bapak sejati di keluarga demi keluarga. Namun hati-hati dan berjaga-jaga, karena ada angka aborsi yang akan naik.
akan ada nilai-nilai kekudusan yang merosot, akan ada nilai-nilai amoralitas yang kita harus berdoa untuk hal ini. Kita berdoa biar kekudusan Tuhan melingkupi setiap hidup kita, dan biar nilai-nilai kekudusan itu tidak menjadi turun, tapi biar kita raising our standard. Ada amin Bapak Ibu? Yang kedua, kita lihat di sosial, hati-hati Bapak Ibu, akan banyak yang namanya kelainan seksual atau LGBT. We must pray for it. Kita tidak membenci orangnya, tapi kita mau perangi setiap spirit daripada LGBT. Kita mau memberikan perfect love, kita mau memberikan doa-doa kita, sehingga akan banyak pemulihan untuk para kaum LGBT. Kita akan lihat dunia akan semakin mengerikan mengenai hal seperti ini. Tapi biar anak Tuhan tetap berdiri teguh, kita berdoa bersama-sama, dan kita percaya pemulihan pasti terjadi. Selanjutnya di gunung sosial akan ada yang namanya restoration of relationship, yaitu family first campaign. Di masa-masa ini, PLF ini, family akan menjadi hal yang pertama dan yang utama. Banyak orang akan kembali keluarga. Banyak orang yang akan mulai hatinya mulai fokus kepada keluarga mereka. Mereka akan mulai membuat family menjadi first. Bukan pekerjaan, bukan hal-hal lain dalam hidup mereka, tapi keluarga menjadi utama. Sehingga ada restorasi hati bapa kepada anak, dan hati anak kepada bapa. Sehingga ada perfect love atas setiap keluarga demi keluarga. Sehingga ketika keluarga ini bersatu, keluarga ini dipulihkan, maka kita percaya setiap keluarga akan membawa kasih Kristus, setiap kemiskinan akan berakhir, setiap kriminalitas akan berakhir, kejahatan akan berakhir, karena keluarga akan menjadi fungsi utama yang Tuhan mau nyatakan kasih-Nya buat setiap kita. Banyak orang-orang yang akan memberikan kasih yang luar biasa. Akan muncul gerakan extreme giver. Orang-orang memberi tidak pakai hitung-hitungan lagi, memberi karena cinta, dan dia mau melihat restoration demi restoration. Nah, selanjutnya di gunung sosial akan ada yang namanya family global. Ada kegerakan kasih yang begitu luar biasa. Banyak orang-orang akan saling mengasihi. Bangsa demi bangsa mereka menjadi seorang keluarga. Hingga orang akan bergerak dalam bilang humanisme. Mereka mau bersama-sama bersatu hati. Mereka mau menyembuhkan dunia ini. Ada kegerakan yang luar biasa. Dan mereka mau heal the world. Family global yang membawa cinta dan mau menyembuhkan bangsa ini. Ada amin Bapak Ibu? Selanjutnya di gunung pendidikan akan ada yang namanya digital school. Kita udah lihat sekarang Bapak Ibu bahwa kita sudah banyak online school, kita belajar melalui conference, belajar online. Tapi Tuhan bilang di PLF ini akan menjadi suatu budaya baru, bahwa ada digital school, school from home. Bahkan ada digital library. Kita akan banyak menerima pengetahuan, kita banyak membaca buku dari segi online, dari segi digital. Yang kedua, pendidikan hari ini akan membuat murid-murid, siswa-siswa, peserta-peserta didik untuk fokus on the future. Mereka akan mulai diarahkan kepada future, mereka diarahkan kepada panggilan hidup mereka, dan mereka mulai tahu apa yang akan terjadi di masa depan mereka. Mereka tidak lagi melihat hari ini, tapi mereka melihat masa depan, dan mereka bergerak menuju impian mereka, menuju masa depan yang penuh harapan. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa sekolah-sekolah akan banyak bekerja sama dengan orang tua. Hari ini di PLF ini, untuk gunung pendidikan, sekolah akan banyak berinteraksi dengan orang tua lebih daripada musim-musim sebelumnya. Akan banyak pertemuan-pertemuan virtual, akan banyak komunikasi dan kerjasama untuk mendidik setiap siswa, untuk setiap generasi. Bukankah kita lihat Bapak Ibu, kalau lihat video banyak sekali bahwa kisahnya di PLF ini banyak orang tua yang akhirnya ikut belajar bersama murid. Banyak orang tua yang akhirnya pusing karena ternyata mereka lebih memiliki bobot yang besar, tanggung jawab yang besar ketika mereka memasuki namanya digital school ini. Dan itu memang cara Tuhan untuk membuat ada kerjasama antara peserta didik, tenaga pendidik, dan juga orang tua daripada siswa didiknya tersebut. Sehingga ketika kesatuan itu terjadi, kita percaya ada generasi-generasi unggul yang akan kita lahirkan. Nah, selanjutnya yang keempat adalah broken old paradigm. Kalau kita lihat dulu pendidikan hanya berdasarkan teori, kita definisi, kita hanya belajar pengetahuan, hafalan, deskripsi, dan lain sebagainya. Tapi di masa-masa sekarang ini kita akan lihat akan banyak praktikal, akan banyak aplikatif, akan banyak murid-murid di gali kembali potensi-potensinya. Mereka menemukan apa potensi-potensi terpendam dalam hidupnya, sehingga mereka bukan hanya mengerti dan menghafal saja, tapi mereka melakukan dan aplikasikannya dalam hidup sehari-hari. Dan yang kelima, dalam dunia pendidikan, dalam gunung pendidikan akan muncul Boy Scout atau military in every school. Akan banyak kegiatan-kegiatan militer atau dengan pramuka, kalau kita kenal seperti pramuka. Kegiatan-kegiatan yang menanamkan nilai-nilai kepahlawanan, nilai-nilai kebanggaan akan tanah air.
dan mereka dididik untuk benar-benar berjuang dan berusaha as a military. Dan inilah yang akan terjadi buat dunia pendidikan, bahwa kegerakan Boy Scout kayak pramuka atau orang-orang yang dengan bidang sosial atau segala sesuatu untuk melatih tubuh jiwa roh mereka, itu akan semakin banyak di digital school. Selanjutnya kita masuk ke gunung yang namanya Art and Entertainment. Yang pertama Tuhan katakan di PALF ini, di gunung Art and Entertainment akan banyak sekali propaganda. Propaganda itu melalui film, melalui YouTube channel, melalui film-film seri, di mana tanpa kita sadari ada orang-orang atau pihak-pihak tertentu yang sedang menanamkan budaya mereka atau menanamkan agenda mereka untuk setiap orang menontonnya, dan mereka pun bisa menerapkan budaya, agenda tersebut, hidden agenda tersebut terhadap orang-orang tersebut. Oleh karena kita berdoa dan berjaga-jaga, kita minta sekali lagi spirit pembeda daripada Tuhan, dan kita tahu mana yang harus kita tonton dan mana yang tidak harus kita tonton. Dan bahkan ini waktunya gereja Tuhan, anak-anak Tuhan memakai art and entertainment untuk banyak menuai jiwa bagi Kristus. Ini waktunya kita yang memberikan justru nilai-nilai kerajaan surga untuk membuat orang bertobat dan melihat bahwa Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Kita harus buat orang mengerti bahwa miracle still happen. Mungkin melalui drama musikal, melalui movie, melalui YouTube channel. Kita harus membuat orang kembali kepada Tuhan Yesus. Dan mereka percaya bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Dan mereka percaya atas setiap mujizat itu masih ada buat setiap kita. Yang kedua, future revealer. Art entertainment banyak dipakai, kita harus juga punya hikmat daripada Tuhan. Bahwa banyak sekali masa depan yang terbongkar melalui film. Kalau Bapak Ibu lihat ketika film The Simpsons, itu banyak sekali mereveal tentang masa depan. Bahkan peristiwa-peristiwa seperti corona, peristiwa-peristiwa seperti gedung di New York WTC yang meledak waktu itu juga, kita banyak melihat itu dari, kita bisa lihat bahwa di film itu ada beberapa hal yang muncul, hal-hal seperti itu. Oleh karena itu ketika kita melihat film yang sedang booming di tahun-tahun tertentu, kita harus minta sama Tuhan, Tuhan apa yang kau mau katakan melalui hal tersebut? Tuhan apa masa depan yang mau Tuhan reveal melalui film-film tersebut? So look it, watch it, and get it. Dan itu kita akan lihat bahwa art entertainment akan Tuhan pakai untuk reveal the future. Yang ketiga adalah Asian Wood. Dengan kata lain, Tuhan katakan di PALF ini akan ada kebangkitan film-film di Asia. Akan ada kebangkitan film-film di China. Akan ada di Indonesia, di Asia Tenggara. Akan banyak kebangkitan industri film yang berkualitas dan akan booming di dunia global. Ada amin Bapak Ibu? Selanjutnya keempat, documentary itu akan semakin banyak laris di art entertainment. Documentary tentang hal-hal yang nyata, real life, documentary itu akan semakin booming di masa PALF ini. Yang kelima, new technology of art and entertainment. Hari-hari ini kita lihat ada new technology yang dimana ketika kita sedang masa pandemi ini kita udah banyak, bahkan udah saking lamanya kita sudah tidak pernah ke bioskop lagi Bapak Ibu. Tapi bersyukur bahwa ada teknologi baru dalam dunia art and entertainment. Sehingga kita menonton, kita mendengar musik, kita sedang benar-benar berada dalam seperti teater, seperti dalam bioskop. Dan itulah kegerakan di PALF ketika orang menonton di rumah, orang menonton dimanapun, mereka akan merasakan seperti teater. Inilah new teknologi di bidang art and entertainment. Selanjutnya kita lihat di gunung media. Yang pertama, Tuhan katakan di PALF, media adalah war tools. Atau dengan kata lain, media adalah alat peperangan setiap kita, senjata peperangan setiap kita. Hati-hati dengan sosial mediamu, baik Instagram, Facebook, apapun itu. Ingat, ada peperangan di media. Media is your battlefield. Media itu adalah battlefield kita. Kita jangan mau terpengaruh, jangan mau kita menggunakan sosial media justru untuk membawa agenda setan. Tapi biar setiap kita pakai senjata perang kita, yaitu media, untuk kita menyatakan kebenaran, untuk kita membawa suara penginjilan. Sehingga melalui media banyak orang akan bertobat dan akan berjumpa dengan Tuhan. Karena tanpa kita sadar ada silence enemy yang di belakang layar yang berbicara melalui sosial media. So be careful Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Yang kedua tentang media, secret of secret. Media akan banyak dipelintir oleh pihak-pihak tertentu atau bahkan spirit-spirit untuk menyatakan setengah kebenaran. Tapi kita ingat Bapak Ibu, half of truth adalah whole of lies. Jadi setengah kebenaran itu adalah benar-benar itu adalah seperti lies, itu kebohongan, nggak bisa kita percaya.
Hati-hati ketika baca media, jangan mau kita terprovokasi. Jangan kita gampang tersulut emosi dan gampang percaya. Karena media di zaman PLF ini akan penuh dengan kebohongan. Bahkan Bapak Ibu pasti sering ngelihat di Facebook ada berita judulnya A tapi isinya B. Kita udah tertipu dengan judulnya, akhirnya kita klik beritanya ternyata berbeda jauh dengan judulnya. Oleh karena itu jangan kita lihat berita setengah-setengah, kita harus watch out, kita harus berhati-hati, dan kita minta sekali lagi hikmat daripada Tuhan untuk kita percaya mana yang harus kita percaya, dan kita ignore, kita abaikan hal-hal yang gak harus kita baca dan kita percayai. Ada amin Bapak Ibu? Yang ketiga, the influence and control mind. Kita lihat bahwa sekarang banyak sekali aplikasi kayak Facebook, TikTok, Instagram, banyak hal lagi Bapak Ibu, banyak hal, dan itu ternyata adalah salah satu cara yang digunakan oleh para raksasa-raksasa teknologi untuk control mind, untuk juga memberikan pengaruh-pengaruh buat setiap kita. Mari saat ini kita hidup, bukan kita dipermainkan media, tapi kita yang mempermainkan media. Ada amin Bapak Ibu? Jangan kita mau terlarut, kita jadi kecanduan, ketagihan dengan namanya sosial media. Tapi biar sekali lagi kita yang mempengaruhi banyak orang melalui media. Yang keempat, media akan masuk ke dalam masa transisi. Nanti kita akan lihat media itu bukan hanya masuk melalui website, internet karena akan semakin cepat sekali Bapak Ibu. Internet akan benar-benar speednya itu luar biasa, sehingga tidak akan lagi seperti kita lihat di website, tapi akan ada namanya blockchain. Media bukan lagi nanti dibaca tapi dihidupi. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita lihat sekarang kita bisa video call dengan orang lain, kita bisa telepon, kita bisa baca berita. Tapi nanti di musim-musim selanjutnya kita akan lihat yang namanya hologram teknologi. Kita akan benar-benar merasakan 3D world. Kita akan melihat namanya Google Glass. Kita benar-benar ketika kita mau ke Amerika, kita cukup klik tombol tersebut dan kita bisa benar-benar melihat Amerika secara hologram, secara luas. Bapak Ibu mungkin pikir ini seperti di film-film, tapi yes, itulah kebenarannya Bapak Ibu, karena teknologi akan semakin di-upgrade dan kita harus benar-benar aware tentang hal ini, dan kita bisa lihat perkembangan zaman dan kita tidak tergilas oleh perkembangan zaman, tapi kita menari dan kita mengendarai setiap badai, setiap perkembangan zaman itu. Ada amin Bapak Ibu? Selanjutnya yang kelima adalah virtual living. Dunia akan menjadi sangat virtual. Oleh karena itu ayo saya, Bapak Ibu semua, kita sama-sama belajar teknologi. Biar kita tidak menjadi orang yang gaptek Bapak Ibu, tapi kita bisa mengerti, kita menguasai teknologi yang ada. Kita kuasai media sosial sehingga kita akan hidup berkemenangan bersama Tuhan Yesus. Kita harus berani berubah, kita harus berani upgrade diri kita untuk memasuki yang namanya virtual living. Sehingga kita tidak tertinggal, tapi kita tetap berada di dalamnya. Dan kita menjadi agen-agen daripada kerajaan surga yang membawa suara kebenaran buat bangsa-bangsa. Haleluya. Selanjutnya untuk bisnis yang pertama. Tuhan katakan memang kita hari ini adalah dimasuk di masa 7 tahun kekeringan. Tapi ingat di masa zaman Yusuf bahwa ada 7 tahun kelimpahan, ada 7 tahun kekeringan. Kita sudah melewatinya 7 tahun yang lalu, mungkin itu masa kelimpahan, sepertinya tidak sulit seperti sekarang, tapi tiba-tiba ada corona, ada pandemik, kita sepertinya masuk di masa 7 tahun kekeringan. Tapi percaya, inilah zaman Yusuf, kita adalah Yusuf akhir zaman. Kita akan menemukan opportunity, kesempatan-kesempatan di tengah masa yang sukar. Kita percaya bahwa ini waktunya setiap kita, walaupun dunia kekeringan, kita tidak pernah kekeringan di dalam nama Yesus. Yang kedua, digital power. Ayo kita sama-sama upgrade diri kita, bisnismu, usaha kita mulai masuk ke digital, mulai masuk ke online, supaya kita upgrade diri kita dan membuat bisnis kita menjadi sesuatu yang baru, sesuatu yang terupgrade. Selanjutnya yang ketiga, jangan kita bergantung sepenuhnya kepada dolar, kepada rupiah, kepada mata uang kertas. Hati-hati Bapak Ibu. Tapi mulai kita lihat mata uang elektronik. Kita mulai mata uang seperti Libra, Bitcoin, di internet, di Facebook, media sosial. Kita mulai harus berjaga-jaga tentang hal ini. Yang keempat, giant will shift. Tuhan katakan kalau dulu penguasa-penguasa ekonomi bisnisnya adalah orang-orang tua, orang-orang dewasa yang usianya sudah paruh baya, tapi hari-hari ini anak muda yang akan menjadi raksasa ekonomi. Banyak anak-anak muda yang akan berkembang entrepreneurnya, mereka mulai membangun usaha dan mereka akan diberkati luar biasa. Oleh karena itu engkau anak muda, percaya, receive it, dan kau akan memiliki bisnis dan usaha yang baru yang Tuhan akan berkati. Haleluya. Yang kelima, the economical zone will shift. Kalau dulu kita fokus ke barat, kita fokus ke negara-negara adidaya, tapi Tuhan hari ini mau membawa kemuliaannya ke Southeast Asia. Tuhan
Tuhan mau membawa kemuliaannya ke Asia Tenggara dan juga Indonesia. Percaya bahwa ekonomi Indonesia akan terus bangkit. Kita berdoa bersama-sama dalam nama Yesus. Yang keenam, Tuhan katakan, gold will arise more than property. Tanah hari ini Tuhan katakan akan dikalahkan oleh emas. Emas akan lebih bernilai dan tidak akan pernah turun, dia akan terus naik. Dan yang percaya kita katakan amin. Yang ketujuh ini dahsyat, ada yang namanya suddenly opportunity. Di bidang bisnis percaya kita receive it buat anak-anak Tuhan. Ada kesempatan yang akan datang buat hidup kita di dalam nama Yesus. Suddenly, secara tiba-tiba ada kesempatan, ada ledakan baru, ada proyek baru buat setiap kita. Haleluya. Selanjutnya yang terakhir adalah di gunung politik atau pemerintahan. Yang pertama, kita harus berjaga-jaga, kita harus lihat, kita harus menjadi orang-orang yang peculiar in God. Kita harus menjadi orang yang kontroversial, karena dunia ini lagi gak butuh orang-orang yang rata-rata, mediocre. No, dunia ini lagi butuh orang-orang yang berani kontroversial, menyatakan kebenaran, dare to be different, orang yang berani untuk berbeda untuk kebenaran. Dan orang-orang tersebut tidak mau sama dengan dunia, tapi mereka akan berbeda. Ingat, not perfect but limited edition. Mungkin kita gak perfect, tapi kita limited edition. Yang kedua, Tuhan bilang yang terdahulu akan menjadi yang kemudian akan menjadi yang terdahulu untuk bidang politik. Orang-orang yang berjalan lebih dulu untuk para politikus, mereka udah kehabisan tenaga, mereka capek, mereka udah berperang sekian lama, tapi justru akhirnya energi mereka habis, dan akhirnya lawan-lawan baru, orang-orang yang mulai muncul akan mendahului mereka. Oleh karena itu ini waktunya kita mencari, tunggu waktu yang tepat untuk melihat titik lemah daripada lawan setiap kita, karena kita percaya this is the time Tuhan akan berikan double strength, double energi buat setiap kita. Haleluya. Yang ketiga adalah akan munculnya kepemimpinan running the country. Artinya pemerintahan yang penuh otoriter tapi yang kudus, keras dan tegas tapi berdasarkan kebenaran dan nilai-nilai firman Tuhan. Yang keempat ini adalah waktunya kita harus pintar bernegosiasi. Kita harus tahu siapa di belakang kita, yaitu my daddy, Jesus Christ. Oleh karena itu biar mulut kita menyatakan negosiasi, ada hikmat daripada Tuhan untuk membawa kita kepada level demi level bersama Tuhan. Yang kelima yang terakhir, from local mind to global mind. Artinya pikiran kita harus berubah. Yang tadinya locally tapi harus kita berubah menjadi global. Kita gak boleh berpikir kecil lagi, tapi kita harus berpikir secara global. Kita harus ubah mindset kita. Karena adalah shifting, ada perubahan, ada peperangan di alam roh, ada peperangan di alam politik yang kita harus benar-benar mengerti. Kita lihat akan ada perubahan politik di beberapa negara. Akan banyak hal-hal yang tidak terduga yang akan kita lihat di politik-politik berbagai negara. Ada amin Bapak Ibu? Inilah yang akan terjadi di 7 gunung di PLF. Ketika kita mendengar ini semua, kita berdoa, kita berjaga-jaga terus, kita jangan pernah lengah, jangan kita pernah lemah, biar hanya agenda Tuhan Yesus yang jadi, dan biar setiap kita masuk rencana Tuhan, masuk agenda Tuhan, dan setiap kita menerima yang namanya damai, sejahtera, sukacita, kebahagiaan daripada Tuhan Yesus Kristus, kita menuntaskan destiny dengan kuat sampai garis akhir. Ada amin Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Akhir kata, saya Rarsyahan, The Revealer Lady, mengakhiri video ini dengan satu kata, tuntas.